Shalom saudara, Anda bersama dengan kami di channel Mazal Ubraka. Apa itu Pak Peter, Mazal Ubraka? Bisa jelaskan sedikit? Ya, Mazal Ubraka itu adalah sistem salam yang ada di orang-orang Yahudi atau Israel, di mana pada waktu mereka berbisnis harapannya adalah berhasil dan beruntung. Dalam bahasa Ibrani-nya Mazal Ubraka. Lalu setelah mereka deal bisnisnya atau apa yang disepakati, mereka salam, lalu mereka berkata Mazal Ubraka. Oke, jadi artinya bagus ya Pak ya, berhasil dan beruntung. Mazal Ubraka. Ya, bersama saya Debbie dan Bapak Pendeta Peter Ota. Pak Peter, kita bincang-bincang santai ya. Ya, silakan. Topik kita adalah damai sejahtera. Saya percaya semua manusia di dunia menginginkan hidup damai, ya, dan pastinya sejahtera. Tapi dalam konteks Alkitab, asal kata ini sebenarnya dari mana, bahasa apa, dan arti sesungguhnya, begitu. Seperti apa Pak? Ya, damai sejahtera itu dalam dua bahasa ya. Yang pertama bahasa Ibrani itu adalah Shalom. Shalom itu artinya damai, dipergunakan 237 kali. Nah, Shalom itu yang pertama berarti itu kedamaian secara biasa. Jadi misalnya saya ketemu Bu Debbie, saya bilang, Mas Shalom, damai kah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Shalom itu juga berarti damai yang penuh. Jadi pada waktu orang Yahudi menggunakan kata Shalom, itu berarti damai. Damai di dalam hidup, damai di dalam persahabatan, damai di dalam lingkungan, damai di dalam semua aktivitas mereka. Dan itu yang diidamkan oleh mereka. Nah, yang kedua, damai sejahtera dalam bahasa Yunani, yaitu eirene. Eirene ini berarti damai dalam batin. Konsep eirene itu dari dewa Yunani yang dilambangkan dengan membawa obor kedamaian. Nah, Irene itu juga berarti damai yang melingkupi keseluruhan hidup. Jadi maksudnya bahwa damai itu bukan cuma hanya seperti safety, bukan seperti kedamaian universal, tapi kedamaian yang sampai ke hati. Nah, kedamaian ini sebenarnya yang harus dimiliki oleh manusia sekarang. Nah, itu kira-kira pengertian awalnya dulu ya. Jadi Shalom dan Irene. Oke. Tadi Pak Peter pakai kata harus dimiliki oleh semua orang di dunia ya. Harus ya, Pak Peter ya. Tapi sayangnya karena keadaan baik berbeda negara, jangankan negara, kita tetangga aja berbeda keadaan dan suasana hati saja itu bisa mempengaruhi damai. Sementara damai yang tadi dijelaskan itu kan dari dalam. Ya, Pak Peter, betul. Nah, ini bagaimana Pak Peter? Apakah kita yang krisis damai sejahtera atau sebenarnya sih damai sejahtera tadi Pak Peter menjelaskan bahwa dari dalam, tapi ternyata keadaan di luar di sekeliling juga mempengaruhi itu. Ya. Jadi begini, pada waktu alam semesta diciptakan, belum ada kekacauan, belum ada disebut dengan kejahatan. Manusia masih hidup di dalam damai, hidup di dalam hubungan spiritual yang harmonis dengan Tuhan. Tapi tatkala dosa itu masuk dan dosa itu berevolusi, dosa itu semakin besar, bertambah dan bertambah, maka manusia itu memposisikan diri sebagai musuhnya Allah. Nah, oleh karena itu yang diinginkan Tuhan pertama-tama adalah ada damai sejahtera dulu. Waktu Tuhan memberikan firman-Nya, manusia mau diatur, digembleng, didorong, digembalakan pada hidup sejahtera, damai, berhubungan dengan Tuhan dalam relationship-nya itu penuh dengan kedamaian. Tetapi selalu gagal. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ini ada dua unsur roh, unsur daging ini bertolak belakang terus. Roh ingin yang baik, tapi daging ini juga nggak mau ketinggalan. Dan tergoda juga. Betul sekali itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks perjanjian lama seperti itu, di konteks perjanjian baru kita perhatikan sumber damai sejahtera kan Tuhan. Tetapi sebelum Yesus lahir, malaikat Tuhan
sudah menampakkan diri dan berkata, sesungguhnya hari ini lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud, sumber damai sejahtera. Dalam konteks Injil Lukas. Lalu setelah itu, waktu Yesus terangkat ke surga, menampakkan diri, janjinya tidak tinggalkan uang di rekening, tidak tinggalkan properti, tidak tinggalkan harta benda, tidak tinggalkan sesuatu yang yang akan dimakan ingatan karat. Tetapi ditinggalkan oleh Yesus tatkala terangkat ke surga cuma satu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Berarti ini esensial. Jadi damai itu bukan sesuatu yang semu, definisinya semu, tetapi praktiknya harus real. Kenapa? Karena manusia itu cari damai sejahtera di mana-mana. Contoh nih, ada orang yang cari damai sejahtera dengan begini. Pulang ke rumah, berantem lagi. Ada orang yang pergi ke tempat yang indah, menikmati view, panorama, pulang ke rumah, berantem lagi. Artinya damai sejahtera yang tidak esensial. Nah, Kristus maksudkan. Karena diciptakan sendiri dengan konsep yang dia pikir itu sudah. Jadi bagaimana damai sejahtera itu? Yaitu bahwa menghadirkan Tuhan sumber damai sejahtera dulu. Makanya sebelum Yesus lahir, sudah diberitahukan bahwa lahirlah Juru Selamat damai sejahtera itu. Dia pulang pun dia berkata, aku tinggalkan damai sejahtera. Kenapa? Karena antara kerajaan satanik, kerajaan iblis, kejahatan ini, dan kerajaan surga, kingdom of God ini akan bertentangan terus. Nah, orang Kristen harus bisa memilah. Memilahnya apa? Supaya hidup ini, keluarganya, termasuk juga jiwanya, ketenangan batinnya itu jangan dirampas. Salomo, raja yang hebat dan bijaksana, sudah memberikan tips. Hati yang tenang adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana hati yang tenang kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan, tidak ada firman, tidak ada Tuhan bertata di dalam hati? Tidak mungkin. Tadi saya kasih contoh, orang pergi ke tempat-tempat hiburan, dia goyang. Pulang ke rumah lagi, besok dia goyang lagi. Termasuk juga ada orang yang nyanyi hibur orang lain, dia sendiri tidak terhibur. Kalau tidak ada damai sejahteranya, tidak memiliki damai sejahtera, itu persoalannya. Nah, oleh karena itu, pesan Yesus, message yang Tuhan berikan kepada orang percaya, kepada dunia ini pada umumnya, sebelum terangkat ke surga, meninggalkan kita secara jasmani, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak diambil oleh dunia dan tidak seperti dunia miliki. Karena kalau saya menciptakan sebuah damai sejahtera, ketenangan, kecukupan, misalnya kepada anak-anak, satu orang satu mobil, satu orang satu rumah, satu orang dengan rekeningnya sekian. Sebentar mereka timbul lagi. Papi pilih kasih, yang kakak dapat lebih besar, yang adik dapat lebih kecil, berantem lagi. Kakak mobilnya lebih mahal yang ini. Tidak ada damai sejahtera bisa diciptakan oleh manusia yang sempurna. Oleh karena itu, Yesus memberikan hal esensial. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Iya. Luar biasa penjelasannya Pak Peter. Nah, Pak Peter, ada satu hal lagi. Kita ini kan baru saja merayakan kemenangan Paskah ya. Betul. Tuhan Yesus telah bangkit dan seperti tadi sudah disinggung juga bahwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, pada saat setelah bangkit kan juga ada penampakan, hadir di tengah murid-muridnya dan mengatakan hal yang sama ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tapi kan ada murid yang pada saat itu juga masih belum percaya. Kalau belum langsung menyentuh tubuh Tuhan. Betul. Ya Pak ya, benar ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, menurut Bapak, saya rasa juga kalau saya sepertinya mungkin orang-orang yang mencoba menciptakan damai sejahtera itu hampir seperti Thomas ya, itu Thomas. Ya. Sehingga dia harus ketemu dulu dengan apa yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan. Kalau saya sudah ketemu, saya sudah sentuh, saya sudah rasa, saya sudah percaya, baru saya yakin, oh iya benar ini. Ya. Apa seperti itu Pak? Jadi dia mencoba menciptakan dulu sampai dia menemukan yang sebenarnya. Ya. Atau yang pertama, semua murid Yesus itu bukanlah manusia perfect. Okay. Itu ingat dulu. Ya. Tidak ada murid yang dipilih oleh Yesus 12 yang disebut rasul itu adalah
orang perfect. Contoh, ada murid yang ingin supaya duduk di sebelah kanan, cari posisi. Ya. Ada murid yang temperamental. Siapa? Simon Petrus. Petrus, ya. Tapi ada murid juga yang diam jual gurunya. Diam-diam melanjutkan ya. Tapi ada murid juga yang skeptis, rasional. Thomas. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa pertanyaan Thomas itu sebenarnya memberikan kita hal yang bagus. Thomas itu dibilang, aku tidak taruhkan tanganku di lambungnya baru aku percaya. Itu menandakan bahwa memang saat itu Thomas hadir bersama Yesus. Oleh karena itu Yesus memberikan jawaban. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekarang kalimat itu diperuntukkan pada kita. Yaitu apa? Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus bangkit? Tidak pernah kan? Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus jalan di atas air? Tidak pernah kan? Nah, kalimat itu diperuntukkan kepada kita. Justru korelasinya ke sekarang, hidup kita Nah, sekarang. jadi, Hubungannya ke hidup Ya, kita itu sekarang. juga berhubungan dengan iman. Ada iman di mana lihat fakta dulu baru percaya. Itu Thomas. Ada iman di mana tidak lihat fakta tapi percaya. Itu bisa. Jadi Alkitab itu memiliki dua konsep besar. Yang pertama adalah konsep teologis yang tertulis, faktual. Tapi ada konsep yang disebut dengan konseptual, yaitu konsep praktikal. Saya tidak pernah melihat Yesus, tapi pada waktu seorang pendeta berkhotbah, saya bisa percaya. Ya kan? Seseorang yang tidak memiliki Kristus merasakan itu. gitu ya. Jadi iman itu timbul dari mana saja. Kenapa? Karena Alkitab memberikan banyak fakta. Tetapi yang paling utama, setelah Thomas tahu itu, ini kita ingat. Pada waktu Thomas tahu bahwa semua pintu dikunci, nampaklah Yesus. Tahu akhir hidup Thomas? Mati di India Utara. Sebagai martir yang hebat. Padahal dia seorang skeptik. Dan seorang yang paling ragu, tidak percaya secara rasional. Tapi kalau Kristus berjumpa dengan dia dan dia berjumpa dengan Kristus dalam peristiwa kebangkitan, dia mati sebagai martir, mati syahid di India Utara. Mempertahankan imannya pada Kristus. Jadi sekali lagi tidak ada rasul yang sempurna, tetapi juga jangan salah, tidak ada rasul yang mati di ICU. Mati dengan ada banyak kunjungan dari gereja-gereja, mati dengan obat setumpuk obat dengan resep dokter, mati dengan selang kiri dan kanan. Tapi semua mati itu dipenggal kepalanya, disulut dengan api, ditarik seperti Markus ditarik di Alexandria sampai dagingnya habis, tinggal tulangnya. Petrone, cross tersalib ke bawah. Tidak ada yang mati seperti kita. Malah pendeta-pendeta hamba Tuhan kelebihan gizi. Sampai stroke. Bisa ada begitu. Mati martir. Tapi itulah iman mereka. Jangan melihat Thomas pada waktu dia berkata, aku tidak percaya. Tapi lihat juga ending hidupnya. Sama dengan Petrus juga. Jangan lihat Petrus pada waktu bilang begini, kamu rasulnya, kamu muridnya. Oh tidak, kamu kan orang Galilea. Yaitu nampak dari dialekmu yang kampungan itu. Oh tidak. Tapi lihat juga Petrus yang berkata, Fania itu rum, crucifigi. Aku kembali ke Roma untuk disalibkan kedua kali seperti Kristus. Yaitu Kristus tersalib ke atas, aku tersalib ke bawah. Jadi jangan lihat dia di pertengahan jalan, tapi lihat di akhir hidupnya. Nah, oleh karena itu apa yang mereka beritakan? Damai sejahtera, Injil kerajaan Allah. Supaya apa? Dunia ini memiliki damai sejahtera di dalam Kristus, maka akan aman. Karena orang yang memiliki damai sejahtera, Bu Dewi, makan dengan kampungannya dia bersyukur. Dapat di mana? Ada orang yang makan dengan capcay, Fuanghai, B2, B1, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, habis makan dia bilang, aduh, mahal juga ya. Tapi kalau kita ada damai sejahtera, istri, suami, anak-anak ada damai sejahtera, dengan istilah sayur kangkung, ikan tunjuk, oh man. Nasi dan garam itu ya. Tapi tidak selamanya begitu. Pasti kita diberkati kalau kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Iya, amin. Gitu dong. Iya. Jadi damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan itu kan sudah seharusnya, benar dong? Seharusnya. Ya, seharusnya ada di dalam diri semua orang. Betul. Nah, itu kalau kita bicara konteks orang Kristen. Betul. Yang mungkin sudah mengerti damai sejahtera itu. Bahkan juga ada orang Kristen yang taunya damai sejahtera ya. Pokoknya selama saya ketawa, saya damai. Iya.
sayang sekali kalau ada orang Kristen yang seperti itu sih sebenarnya, ya kan ya. Tapi begini Pak Peter, damai sejahtera yang diharapkan setiap orang, kalau konteks itu sama seperti yang Pak Peter sampaikan, kita benar-benar bersyukur karena seluruh dunia aman, damai, benar-benar damai ya. Tapi saat-saat ini juga kita tahu bahwa dunia bergolak, di beberapa tempat masih terjadi peperangan ya, dan bukan hanya peperangan fisik ya Pak Peter ya. Kalau tadi Pak Peter bilang makan dengan garam aja, makan dengan kangkung saja kita mengucap syukur dan sebagainya. Pak Peter, saya mau sedikit menyentuh saudara-saudara kita yang kurang mampu. Bagaimana sebenarnya kita mau mengajarkan kepada mereka, mengimplementasikan, atau bagaimana sih rasanya menjadi mereka tetap damai, sejahtera. Karena tidak bisa juga kita menutup mata bahwa kalau kita jalan kemana-mana masih melihat orang-orang di pinggir jalan yang mengemis, meminta belas kasihan dari kita hanya sekedar untuk makan. Yeah. Bagaimana sih caranya untuk mentransfer damai sejahtera? Artinya bukan damai sejahtera yang kita transfer, memberitahukan kepada dia bahwa sebenarnya kamu juga punya loh damai sejahtera gitu. Pak Peter bisa bagikan ini untuk kita? Ya, yang pertama, damai sejahtera itu biasa orang terjemahkan dengan safety. Safety itu umum. Tapi damai sejahtera yang kita maksudkan dalam konteks ini adalah peace, damai dari Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kepada mereka? Kalau dia seiman, gampang kita bicara. Yaitu apa? Bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu tidak hanya kekinian. Kita cari uang, kumpulkan harta, kumpulkan segala-galanya di bawah mati, enggak. Bahkan termasuk, mohon maaf ini, yang punya banyak banyak follower, follower, like, mati nanti di like lagi, enggak kan? Stop sampai di situ Pak. Termasuk juga, mohon maaf ini, punya istri suami yang berjanji di altar Tuhan, hanya mau memisahkan. Waktu kita mati, kita dikuburkan, dia tidur dengan tenda di samping kuburan kita. Ya, mungkin kehidupan harus berlanjut. Nah, oleh karena itu, damai sejahtera itu situasional. Tapi situasional itu harus utamanya memiliki sang damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu situasional. Tapi situasional itu akan menjadi kenyataan kalau kita memiliki sumber damai sejahtera. Atau mungkin jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang kaya tapi tidak sehebat, tidak sedamai orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Karena situasional. Tetapi adalah lebih berbahagia kalau kita bilang begini, dapat Yesus, dapat segala-galanya karena dia sumber damai sejahtera. Karena saya sudah bilang tadi, belum tentu orang yang punya banyak uang dia akan lebih sejahtera daripada orang yang sederhana. Karena situasional. Nah, damai itu harus direalkan dengan Alkitab berkata, selalu mengucap syukur. Itu kunci. Oke, mungkin saya tangkap maksudnya, jadi kalau umpamanya ke orang Kristen, kalaupun hidupnya tidak seperti yang diharapkan, artinya di ekonominya lebih di bawah ya Pak, dengan kita kembalikan lagi dia bagaimana gambaran tentang damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan, dia akan mudah mengerti. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang lain, kita umpamanya berbagi, mungkin lebih lewat tindakan ya Pak. Ya? Lewat tindakan dan ya cara hidup kita juga. Artinya kalaupun kita bisa memberi sesuatu, kita memberi dan juga relasi hubungan kita dengan mereka ya. Misal kita bertetangga, berteman dan sebagainya, pastilah perbedaan ada begitu. Tapi kan kita juga melihat bahwa kok saya merasa saya damai, happy aja, dia enggak gitu. Terkadang kan kita punya hati untuk mau berbagi gitu Pak Peter. Berarti dengan tindakan itu ya kita tunjukkan. Kalaupun tidak banyak bisa berkata-kata, karena ada perbedaan-perbedaan yang terkadang membuat kita nggak bisa melewati batas itu. Itu ya Pak Peter. Ya, jadi begini, pesan Yesus itu sebenarnya sederhana. Apa pesannya? You punya spiritual dengan Tuhan itu adalah vertikal. Tetapi vertikalmu itu tidak akan bisa dilihat orang kalau tidak jadi horizontal. Makanya Yesus dalam Matius pasal 5 dia bilang, jadilah garam dan terang. Itu vertikal. Urusan imanmu itu adalah vertikal. Tapi urusan kau berbagi, hidup damai, orang melihat damai dalam hidupmu, itu adalah horizontal. Jadi orang Kristen bisa cuma hanya berkata haleluya? Tidak bisa. Orang Kristen hanya berkata bahwa aku punya Yesus yang luar biasa? Oh no!
Kenapa? Karena ada vertikal dan ada horizontalnya. You bukan vertikal doang, lu bukan sudah di surga. You masih di dunia persoalannya. Harus horizontal, berbagi, hidup damai supaya dilihat orang lain, menyatakan kasih, memberi apa saja, bisa berbagi kepada tetangga orang lain, orang yang berkekurangan membutuhkan. Itu horizontalnya. Karena konsepnya selalu harus ingat, kita punya spiritual itu vertikal, tapi kita juga dituntut garam dan terang itu horizontal. Dalam tanda kutip tidak dengan niat pamer. Iya dong. Benar ya Pak? Jadi begini, ini kita harus mengerti. Apa yang kita lakukan itu menurut kitab Kolose pasal 3 ayat 23 itu untuk Tuhan. Jadi kalau saya memberi bukan karena saya berkelebihan. Iya. Saya membagi bukan karena berkelebihan. Ini salah konsepnya. Makanya selalu kekristenan itu atau iman kita berkata bahwa kita memberi itu karena sudah diberi. Sudah diberi lebih dulu. Saya berani mati demi Injil karena Kristus sudah mati bagi saya. Saya bisa berbagi untuk orang ini karena Kristus sudah lebih dulu berbagi. Baik Pak Peter, makin seru ini kayaknya. Ya. Dan Pak Peter, saya kasih waktu 1 menit saja. Pak Peter mungkin bisa merangkum semuanya. Ya, jadi closing statementnya adalah bahwa damai sejahtera dalam perjanjian lama itu adalah shalom. Damai sejahtera dalam perjanjian baru adalah irene, yaitu bahwa damai itu sampai ke batin, sampai ke seluruh renung hati harus ada kedamaian. Oleh karena itu kalau orang punya damai, maka otomatis dia punya pemilik damai. Kristus tatkala naik ke surga, dia tidak menjanjikan kepada kita uang triliunan di bank. Dia tidak menjanjikan properti, rumah yang mewah, kompleks yang mewah. Tetapi Tuhan menjanjikan satu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Kalau saya bisa damai dengan orang lain damai dengan saya, wow, dunia ini aman. Amin. Nah itulah yang dikehendaki. Tetapi sesungguhnya damai yang Tuhan yang kehendaki adalah kita memiliki sumber damai sejahtera. Bapak Ibu kalau punya sumber damai sejahtera, pulang ke rumah aman, di luar juga aman. Istri-istri tidak perlu khawatir dengan suami, karena suami merasa kalau aku kecewakan istri, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tanggaku. Jadi itu dulu, baru semuanya beres. Kekristenan memikirkan bukan cuma hanya vertikal, tapi memikirkan horizontal. Dan juga bukan cuma hanya horizontal, tapi vertikal, bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi balance ya Pak. Seimbang horizontal. Amin. Baik, terima kasih Pak Peter. Luar biasa. Saudara, jika Anda terberkati dengan YouTube channel kami Mazal Ubraka, berhasil dan beruntung, silahkan Anda komen, like, dan share kepada rekan-rekan sehingga lebih banyak lagi orang diberkati. Jangan lupa subscribe. Nantikan kami di topik-topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.